Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Jumpa lagi dengan saya Kang Tomo, Putra Indonesia, yang pada malam hari ini Kang Tomo akan mendatangkan seseorang yang pada beberapa hari yang lalu sudah DM Kang Tomo di akun Instagramnya Kang Tomo. Jadi beliau ini memiliki sebuah kisah yang sangat misterius. Apa saja kisah yang akan disampaikan oleh beliau nanti? Tentunya tetap pantengin channelnya Kang Tomo. Jangan lupa untuk di follow, di subscribe, dan juga di like, di komen, dan juga jangan lupa untuk diaktifkan notif loncengnya agar teman-teman semuanya bisa mengikuti semua video-video dari Kang Tomo Putra Indonesia. Baik, tidak tunggu lama-lama lagi, kita akan segera menghadirkan beliaunya ini untuk memberikan kisah ataupun cerita misterius yang sudah beliau alami. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mas. Bagaimana kabar Masnya pada malam hari ini? Cukup baik, Mas. Cukup baik ya. Ya, Dalam kondisi baik atau pasca sakit atau bagaimana mungkin? ya kalau dibilang pasca sakit mungkin karena perubahan iklim ya, Mas ya, gitu. Ya. Mungkin seperti itu, Mas ya. Jadi begini guys ya, beliau ini yang sudah saya ceritakan pada awal video tadi bahwasanya beliau memiliki sebuah pengalaman misterius yang pada beberapa hari yang lalu sudah DM Kang Tomo. Beliaunya pengen hadir di podcastnya Kang Tomo untuk bercerita terkait pengalaman misteri beliau. Mungkin bisa diperkenalkan dulu namanya Masnya. Baik, Mas. Terima kasih. Nama saya Dodi. Ya. Saya itu berasal dari jadi datangan saya di sini untuk menceritakan tentang pengalaman saya pada waktu itu sangat misterius sekali. Sampai saat ini masih jadi pertanyaan buat saya juga. Oh gitu. Eh, jadi kalau saya tangkap dari pembicaraan saya dengan Mr. Dodi ini ya, beliau memiliki sebuah pengalaman yang sangat misterius. Bahkan beliau sampai pada saat ini masih terngiang-ngiang terkait pengalaman misterius tersebut, Mas Dodi. Betul sekali. Oh iya. Eh, Kesibukannya apa, Mas, kalau boleh tahu untuk Untuk saat ini? untuk saya saat ini saya bekerja di salah satu pabrik, Mas, di daerah. Oh, bekerja di pabrik di sebuah perusahaan ya? Iya, Oh, betul. iya. Baik. Eh, jadi begini, beberapa hari yang lalu kan Mas Dodi ini sudah DM saya melalui Instagram saya, ingin menceritakan terkait pengalaman misteriusnya. Nggih, Nah, mungkin bisa diceritakan itu, Mas. iya, jadi pengalaman yang saya dapat waktu itu ceritanya itu sekitar kalau nggak salah, Mas, ya ini ya, Ya, seingat saya itu 1 bulan yang lalu, Mas. 1 bulan yang lalu. Iya, Heeh. Itu bagaimana ceritanya? itu ceritanya begini, Mas, itu kan saya kan baru pindah rumah, Iya. tapi masih di Heeh, masih di seputaran rumahnya. betul. Heeh. Dan rumah yang saya tempati sekarang ini yang saya pindah, Heeh. itu kok selalu mengalami sesuatu yang kurang enak di keluarga kami gitu loh, Mas. Oh, kurang enaknya itu seperti apa, Mas? Kalau boleh tahu? Iya, mohon maaf sebelumnya, Ya. kalau seandainya kita itu mau masuk rumah itu, Heeh. suasana rumah itu kok hawanya kok selalu panas gitu, Mas. Oh, jadi hawanya atau udaranya itu selalu panas gitu, guys. Nggih. Eh, terus seperti apa lagi ceritanya? Saya sudah menempati rumah itu kurang lebih 6 bulanan ini, Mas. 6 bulanan. Iya. Jadi banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Contohnya saja, pada waktu malam Jumat kalau nggak salah itu, Mas Heeh, ya. heeh.
Malam Jumat itu pada waktu istri saya itu, ya namanya juga istri ya. Ya. Nah, itu merasakan ada kehadiran saya. Sementara itu kan saya malam Jumat itu kan lagi yasinan toh Mas. Oh, lagi yasinan ya. Oh, Tetapi istrinya Mas Dodi merasakan ada kehadirannya Mas Dodi. iya, seakan-akan itu saya kata dia. Nah, Nah, terus saya pulang dari yasinan itu, ya. dia kaget. Loh, Bapak dari mana? Lah, saya kan dari yasinan toh Bu. Saya jawab gitu. Nah, Nah, akhirnya istri saya bertanya-tanya gitu loh Pak. ya. Nah, terus istri saya bilang, lah yang tadi dari kamar mandi itu siapa Pak? Katanya. Nah, Loh, enggak tahu saya Bu. Nah, saya bilang begitu. iya. Akhirnya di situ jadi suatu perdebatan. Akhirnya saya juga curiga sama istri saya itu kenapa istri saya nih. Apa dia itu selingkuh kan? Akhirnya kan saya timbul negatif seperti itu Thomas. Nah, itu yang pertama kejanggalan yang saya dapat itu. Iya. Tapi pada kenyataan memang seperti itu Mas. Yang kedua, pada waktu anak saya lagi belajar itu di ruang belajar. Nah, dia itu sering melihat ada sosok bayangan putih. Sosok bayangan putih itu tepatnya di mana Mas? Mungkin di kamar atau Itu di ruang tamu atau di... itu apa ya Mas ya, kalau bisa dikatakan kita kan ada sudut lorong rumah itu kan ada itu. Nah, itu diperhatikan anak saya di saat menjelang maghrib. Itu pasti dia melihat ada sosok bayangan putih itu lewat pasti. Tiap hari seperti itu Mas. Setiap hari itu Mas. Anak saya kan masih umur bisa dikatakan umur PAUD lah, 4 tahun ya. Itu selalu nangis maghrib nih. Makanya sebenarnya gini Mas, mohon maaf saya potong. Saya juga pengen meminta bantuan ataupun mencari bantuan. Ada apa sebenarnya dengan rumah saya itu gitu Mas. Gitu. Apakah itu dulunya bekas apa gitu loh Mas. Tapi kita bahas terkait yang poin pertama tadi Mas ya. Terkait istrinya yang merasakan adanya kehadiran Mas Dodi di rumah, padahal pada waktu itu Mas Dodi sedang pergi yasinan ya. Setelah terjadi sebuah kecurigaan dari Mas Dodi ataupun istrinya, itu ada nggak seperti jangan-jangan ini makhluk astral? Nah, apa ya Mas ya, masalah itu saya berpegang teguhnya sama yang di atas Mas. Tapi kita namanya manusia harus percaya Mas, adanya dua alam kita. Nah, itu. Tapi karena Mas Dodi tadi kita namanya orang laki-laki ya guys ya, jadi kita tetap normal punya pikiran negatif gitu Mas ya. Iya betul gitu. Mas. Terus terkait anaknya setiap hari menjelang maghrib itu atau setelah maghrib itu Mas? Itu menjelang maghrib. Menjelang maghrib ya, menjelang maghrib anaknya dari Mas Dodi atau Mister Dodi ini selalu melihat sesosok bayangan putih di lorong rumahnya tersebut. Ketika anaknya mau belajar, selalu melihat sosok bayangan putih tersebut ya guys ya. Tapi anaknya pada waktu itu ketakutan dan sering menangis gitu Mas? Sering menangis, pasti setiap menjelang maghrib itu pasti menangis. Dia selalu bilang ke saya katanya, dia itu melihat selalu ada sosok bayangan putih riwa-riwi gitu ya. Ya. Mungkin pas pada waktu Mister Dodi ini atau Mas Dodi ini membeli rumah tersebut, apakah sudah dicek lokasi atau survei gitu, atau pemiliknya itu sudah meninggal kah, atau mungkin ada kejadian-kejadian yang aneh dengan pemilik yang lama dulu, atau mungkin rumah itu sudah tidak ditempati selama bertahun-tahun atau bagaimana, itu sudah di cross check atau belum? Ya mungkin gini Mas, itu kan mungkin itu kan seperti rumah warisan. Gitu. Dulu pemiliknya itu, ini kan sekarang kan yang jual anaknya, orang tuanya sudah meninggal, jadi mungkin lama tidak ditempati rumah itu. Gitu. Gitu. Jadi sudah bertahun-tahun guys ya, sudah lama rumah itu tidak ditempati oleh penghuni yang lama, jadi akhirnya
Mister atau Mas Dudi ini membeli rumah tersebut, Mas Dudi ya? Iya, dikarenakan gini Mas, kemarin itu kan kemarin itu kan ceritanya itu kan eh, dapat informasi Iya. bahwasanya rumah itu ya mohon maaf kalau Heeh. dikatakan harganya itu agak miring Oh gitu. gitu. Jadi ada sesuatu ketertarikan saya menyesuaikan dengan ongkos saya lah Oh istilahnya seperti iya, itu Mas. berarti menyesuaikan dengan budgetnya gitu, Mas, ya? Betul. Karena tidak pada umumnya harga rumah lah kasarnya. Mhm. Makanya kok agak miring sekali gitu loh Mas. Oh, dari situ Mas Dudi tertarik untuk membeli rumah tersebut sesuai dengan budgetnya Mas Dudi itu ya? Betul. Selain kejadian 2 itu tadi Mas Dudi, masih sering nggak kejadian-kejadian seperti itu? Banyak, banyak, Banyak banyak ya? sekali Mas. Makanya itu saya kadang itu sampai pusing itu Mas. Hmm. Permasalahannya gini loh Mas. Setiap jam 12 malam itu Heeh. kayak ada orang nyuci piring lah di dapur kan gitu. Heeh. Terusannya kayak orang mandi di kamar mandi. Hmm. Setelah saya cross check, enggak ada. Hmm. Jadi setiap jam 12 malam kayak ada orang apa ya, kayak orang mandi lah gitu, Iya. siram-siram Mas katanya Heeh. itu. Nah, Oh, seperti itu. berarti setiap jam 12 malam guys ya. Menurut cerita dari Mister atau Mas Dodi ini selalu ada aktivitas baik di dapur ataupun di kamar mandi. Nah, Iya, mohon maaf Mas. iya. Karena itu apa kamar mandi sama dapurnya itu kan berdekatan. Heeh. Nah, jadi itu kan masih dalam satu apa area seperti Area itu. gitu ya. Nah, Eee, pada waktu Mas Dodi mendengar aktivitas di dapur ataupun kamar mandi tersebut, apakah Mas Dodi langsung mengecek ke lokasi? iya, waktu itu saya langsung ngecek, tapi pada kenyataannya kok nggak ada apa-apa gitu loh Mas. Nggak ada apa-apa ya? Atau Betul. mungkin ada tikus lah, atau mungkin kucing lah gitu? Kalau menurut saya, kalau kemungkinan tikus itu kecil Mas. Masa Mhm. tikus tikus bisa mandi tuh Mas dengan Oh itu, iya, siram-siram gitu loh iya Mas. betul, Nah, betul ini sekali. Jadi nggak mungkin ya tikus bisa mandi pakai gayung gini. Iya. Eee, jadi itu ceritanya yang bisa kita tangkap dari Mister Dodi atau Mas Dodi ini guys ya, bahwasanya, jika sebuah rumah yang dia tidak berpenghuni lama pasti akan ada sebuah hal-hal yang sangat mistis sekali. Mas Dodi mohon maaf kalau saya boleh bertanya lagi. iya. Dengan kejadian-kejadian tersebut apakah Mas Dodi itu sudah pernah atau mendatangi ahli spiritual gitu? Kalau untuk ahli spiritual sementara ini jujur memang belum Mas. Mhm. Cuman saya itu kan apa ya, punya takmir masjid lah istilahnya. Iya. Itu ada salah satu dari takmir masjid itu ya kalau bisa dikatakan apa ya, kayak mempunyai indera keenam gitu Mas. Heeh. Nah, jadi dia itu pada waktu silaturahmi ataupun main ke rumah saya, Heeh. dia itu merasakan sesuatu. Baru mau masuk rumah itu Mhm. hawanya itu sudah beda katanya Oh gitu. gitu? Nah, dan terakhir pada waktu dia uh, mau keluar rumah gitu, mau pulang lah pamitan Iya. gitu. Kayak ada yang dia itu kayak apa ya? Dijongkroki apa Mas bahasa Indonesianya? Didorong didorong. Ah, dorong itu loh Heeh. maksud gua. Nah, itu loh Mas. Mmm. Nah, dan akhirnya apa ya? Percaya nggak percaya, ya memang seperti itu Mas. Nah, Mhm. jadi kayak kayak nggak ada apa ya Mas ya? Nggak bisa terima. Mhm. Kayak penghuni rumah itu ada yang nggak terima gitu Mas. Oh gitu. Apabila ada yang bisa mengetahui mereka gitu loh. Heeh heeh. Oh berarti, salah satu temannya Mas Dodi yang pengurus takmir masjid itu memiliki keahlian indera keenam itu tadi ya? Dia Betul, bisa merasakan, adanya makhluk tak kasat mata itu ya? betul, Jadi akhirnya membuat, makhluk tak kasat mata itu menjadi tidak nyaman mungkin betul, ya? Oh betul, gitu. betul. Tetapi ada nggak keinginan dari Mister atau Mas Dodi ini untuk memanggil atau mendatangkan ahli spiritual yang notabene untuk menetralisir rumahnya Mas Dodi? Ya, niatan memang ada Mas, Iya. ada. Tapi kan gimana ya? Sekarang kan mohon maaf lah ya Mas Iya. ya. Kita kan
otomatis yang pertama harus percaya sama yang di atas, Mas. Iya. Itu udah pasti. Heeh. Memang namanya alam itu ada 2 alam, pasti ada, Iya. gitu. Nah, insya Allah lah, Mas, nanti gimana nanti baiknya ke depannya, pastinya nanti saya, apa namanya, cobalah mungkin ada yang orang yang lebih mengerti lah masalah-masalah seperti itu. Kalau saya kan orang awam loh, Mas, maaf lah. Iya. Nggih, seperti itu. Nah, jadi Mister atau Mas Dodi ini memang sudah memiliki rencana, ya guys, ingin mendatangkan ahli spiritual untuk menetralisir rumahnya tersebut, Mas Dodi ya. Iya, Tetapi Mas Dodi ini tetap masih berpegang teguh dengan keyakinan beliau sebagai seorang Muslim bahwasanya tidak ada pertolongan yang hakiki atau lebih kuat itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. betul, Itu betul. Pernah ini kejadian bagaimana? satu malam kejadian yang benar-benar saya mendengarkan sendiri Iya. dan ini benar-benar nyata, Mas. Heeh. Pada waktu saya sholat malam itu kan, Iya. kalau nggak salah itu hari malam malam Rabu, Mas, kalau nggak salah. Malam Rabu itu sekitar jam 1:30 itu, Mas. Iya. Saya sholat malam, mungkin ya setelah itu saya berzikir. Iya. Seakan-akan itu area dapur rumah itu sama area gudang itu seperti ada orang yang menjerit-jerit kayak kepanasan gitu. Gitu. Ya, Itu seperti itu. suara menjerit itu suara cewek atau cowok? Nah, masalah itu enggak tahu, Mas. Kayaknya banyak orang yang menjerit seperti itu, Oh Mas. gitu. Berarti Nah, bukan hanya satu suara gitu, tapi ada beberapa gitu. betul, Oh, betul. iya. Terus setelah itu, Mas? Ya, saya tetap melanjutkan zikir saya Iya. itu sampai selesai, Mas, itu. Setelah saya selesai ya saya udah nggak ada berpikir yang aneh-aneh lagi, Mas. Saya tinggal istirahat lah. Oh gitu ya. Hmm. Jadi ini juga sebuah pengalaman religiusnya dari Mister atau Mas Dodi bahwasanya ketika beliau melaksanakan sholat malam itu, Mas ya, Nggih. melaksanakan sholat malam, beliaunya mendengarkan suara sesosok makhluk astral di gudang beliau. Jadi, namun beliau tidak menghiraukan suara itu, tetapi beliau tetap fokus berdoa atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu tidak terjadi hal-hal itu lagi, suara-suara itu tidak terdengar lagi, Mas. Iya. Betul. Cuman kan saya kasihan sama keluarga saya aja Iya. gitu, terutama pada anak saya itu loh. Iya. Ya, apapun namanya juga anak kecil, Mas, ya. Iya, betul. Jadi apa ya? Kasihan saya ngelihatnya kan hal seperti itu terus. Tapi dari kejadian semuanya itu, Mas Dodi ya, apakah istrinya Mas Dodi itu tidak mengajak Mas Dodi, "Udahlah Pak, kita eee, pindah dari rumah ini kita jual, kita beli yang baru yang eee, layak untuk dihuni," atau bagaimana? Sebenarnya ada, Mas, Iya. memang dari istri sudah mengatakan seperti itu. Cuman saya memberikan suatu keyakinan lagi, yang paling utama yaitu kuatkan iman kita lagi. Oh gitu. Perbanyak lagi kita beribadah, itu Iya. yang paling kuncinya. Hmm. Insya Allah dengan kita banyak berdoa dan beribadah, sesuatu hal yang tidak mungkin pasti jadi mungkin. Oh iya. Iya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang lainnya, Mas? Ya, kalau untuk pengalaman lainnya enggak ada sih, Mas. Cuma Nggak ada ya? pindah rumah itu aja, Mas. Pindah rumah itu Ya, saja ya? Ya, mungkin cukup itu saja Mas Rudi perbincangan kita. iya. Jadi sangat bermanfaat sekali buat para pemirsa channelnya Kang Tomo Putra Indonesia agar lebih menginspirasi lagi terkait ceritanya Mas Dodi dan pengalamannya Mas Dodi ini tentang makhluk-makhluk astral tersebut. Iya. Dan semoga keluarganya Mas Dodi diberikan kekuatan, keimanan, Amin, dan amin. juga diberikan kesabaran. Amin. Tetap kita doakan semoga makhluk-makhluk astral tersebut dengan adanya kekuatan keimanan dari keluarganya Mas Dodi juga dan Mas Dodi bisa membuat mereka berpindah dari rumahnya Mas Dodi. Betul. Yang penting kita harus yakin Tetap yakin. kekuatan itu hanya ada di tangan Allah. Betul. Pokoknya Allah memberikan keriduan kun fayakun.
yang jadi bisa terjadi gitu. Iya, betul sekali. Jadi itu guys ya, pesan dari Mister atau Mas Dodi itu tadi, bahwasanya kita harus menguatkan keimanan kita untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Agar hal-hal negatif yang berada di sekitaran kita itu akan hilang dari diri kita. Mungkin gitu saja Mas Dodi atau Mister Dodi, saya ucapkan Iya, banyak terima kasih karena sama-sama. sudah mampir ke podcastnya Kang Tomo Putra Indonesia. Baik, Saya doakan itu tadi, semoga diberikan kelancaran, kesehatan untuk keluarga dan rezekinya Mas Dodi beserta keluarganya. amin, amin. Baik, itu tadi adalah perbincangan kita dengan Mister Dodi atau Mas Dodi yang berasal dari kita sangat terinspirasi lagi dengan sebuah cerita dari Mas Dodi itu tadi terkait pengalamannya tentang sebuah makhluk astral yang mengganggu keluarganya. Sebuah pesan dari Mas Dodi tadi bahwasanya kita dituntut atau diupayakan agar selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau kita sebagai seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan adanya kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa, maka akan menguatkan iman kita dan itu akan membuat makhluk-makhluk astral tersebut menjauh dari kehidupan kita. Ini sebuah pesan yang sangat luar biasa sekali dari Mas Dodi. Para pecinta channelnya Kang Tomo Putra Indonesia, jika kalian memiliki pengalaman-pengalaman misteri, pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan makhluk gaib, kalian bisa DM Kang Tomo melalui akun TikToknya Kang Tomo ataupun melalui Instagramnya Kang Tomo Putra Indonesia. Silakan kalian kirim DM dan nanti akan kita hadirkan di podcastnya Kang Tomo untuk membagikan cerita atau pengalaman misteri kalian semua. Saya ucapkan banyak terima kasih, tetap selalu pantengin channelnya Kang Tomo, jangan lupa untuk selalu di subscribe, di like, komen, dan di share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.